Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami dari kelompok ekonomi makro ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami dalam bentuk animasi. Sebelumnya, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, saya sendiri bernama Saidi Nafik dengan teman saya yaitu Hafiz Jikri Simangunsong. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai investasi. Baik, saya Saidi Nafi akan menjelaskan mengenai definisi investasi dan juga fungsi investasi. Lanjut, definisi dan arti investasi itu sendiri yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi atau tanda kurung atau pembentukan modal atau penanaman modal tutup kurung meliputi pengeluaran atau perbelanjaan sebagai berikut, yaitu pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Dan dua, perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangun kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya. Dan ketiga, untuk pertambahan nilai stok barang yang belum terjual seperti bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Jadi apa saja sih apa sih pengertian stok barang modal? Stok barang modal adalah stok barang adalah jumlah barang dalam suatu perekonomian pada saat tertentu, meliputi investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan dan investasi persediaan. Terus saya akan menjelaskan mengenai fungsi investasi. Adapun menurut ahli di sini ada, dan saya akan menjelaskannya dalam bentuk investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, ia sejajar dengan sumbu datar atau bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang berarti makin tinggi pendapatan nasional makin tinggi investasi. Jadi maknanya di sini bahwa kalau makin tinggi pendapatan nasional suatu negara Indonesia, maka akan semakin tinggi pula investasi yang ada di Indonesia pula. Dan fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi, dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Jadi kalau misalnya dinamakan investasinya meningkat, maka akan dinamakan investasi atau kita sebut dengan investasi terpengaruh dalam istilah makroekonomi. Dalam analisis makroekonomi biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. Jadi investasi otonomi tadi itu apa? Investasi yang sejajar dengan sumbu datar dimaksud dengan investasi otonomi. Di sini menurut Joseph Alois Skamter, investasi otonom atau autonomous investment dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang, seperti tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh dan tingkat bunga, terus ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, terus kemajuan teknologi, terus tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan juga yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Baik, itulah penjelasan mengenai definisi dan arti
dan juga mengenai fungsi dari investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hafiz Jikri Simangunsong. Baik, di sini saya akan membahas bagian C, nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai sekarang atau present value, dan yang kedua, nilai masa mendatang atau future value. Yang pertama, nilai sekarang atau present value, nilai nominal dari sejumlah mata uang belum tentu akan lebih berharga di masa datang. Hal ini sangat tergantung dari tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Adapun rumus dari nilai sekarang yaitu V sama dengan X buka kurung 1 tambah R tutup kurung. Yang mana keterangannya V yaitu nilai yang akan datang, X nilai sekarang, T waktu, dan R faktor diskonto. Yang kedua, nilai masa mendatang atau future value. Menghitung nilai masa mendatang adalah kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari output investasi yang direncanakan. Sekalipun melihat dari sudut pandang yang bertolak belakang, keputusan yang dihasilkan tetap sama. Adapun rumus dari nilai masa mendatang atau future value yaitu F sama dengan A buka kurung 1 tambah R tutup kurung. Yang mana keterangannya F yaitu nilai masa mendatang yang diharapkan, A investasi awal, dan T waktu. Selanjutnya D, kriteria investasi. Kriteria investasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Yang kedua, benefit atau cost ratio. B atau C atau benefit cost ratio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan dibanding hasil atau output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C atau cost, output yang dihasilkan dinotasikan dengan B atau benefit. Keputusan menerima atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan melihat nilai benefit atau cost. Yang ketiga, net present value atau NPV. Perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan, sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang didiskontokan. Keuntungan dari menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Yang terakhir, internal rate of return atau IRR. Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV atau net present value sama dengan 0. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR atau internal rate of return dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Pada tingkat pengembalian yang diharapkan dibagi menjadi 2, yaitu kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, biaya investasi. Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya, minat akan investasi makin menurun. Namun tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi dan faktor yang mempengaruhi adalah masalah kelembagaan. Yang ketiga, marginal efficiency of capital, tingkat bunga dan marginal efficiency of investment. Marginal efficiency of capital, investasi, dan tingkat bunga MEC adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal.